Pagi anak-anak, selamat datang kembali di pembelajaran kimia. Hari ini kita akan mempelajari tentang sifat-sifat keperiodikan unsur. Yang pertama ada jari-jari atom, energi ionisasi, afinitas elektron, dan yang terakhir itu keelektronegatifan. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menjelaskan sifat keperiodikan unsur, menganalisis hubungan antara nomor atom dengan sifat keperiodikan unsur, menyajikan keteraturan jari-jari atom, energi ionisasi, afinitas elektron, dan keelektronegatifan. Nah, yang pertama, kalian perhatikan di sini ada roda, sebuah roda. Roda itu biasanya berbentuk lingkaran ya. Kalian kalau masih ingat, lingkaran itu kan pasti punya yang disebut sebagai jari-jari. Nah, sama seperti lingkaran, atom itu juga mempunyai jari-jari. Jari-jari atom itu adalah jarak dari inti atom ke kulit yang paling luar. Nah, ini adalah kecenderungan jari-jari atom dalam satu periode dan golongan. Kalian bisa perhatikan, kalau dalam satu periode atau baris dari kiri ke kanan itu ukuran atomnya semakin kecil, sedangkan untuk dari atas ke bawah kecenderungannya justru semakin besar. Penjelasannya bisa kalian baca. Nah, ini adalah kecenderungan jari-jari atom dari berbagai periode dan golongan. Sifat periodik yang kedua itu adalah energi ionisasi. Adalah energi yang dibutuhkan untuk melepaskan satu elektron terluar dari atom atau ion dalam fase gas. Jadi elektronnya dilepaskan menjadi ion positif. Dalam satu periode, energi ionisasi itu semakin besar nilainya dari kiri ke kanan, sedangkan dari atas ke bawah itu semakin kecil. Yang mempengaruhi kecenderungan energi ionisasi adalah muatan inti atom dan jari-jarinya. Kalau semakin rapat, maka semakin kuat daya tarik elektron terhadap inti, sehingga sukar untuk dilepas elektronnya. Ini adalah grafik kecenderungan dari energi ionisasi beberapa unsur. Lalu yang ketiga ada afinitas elektron. Berbeda dengan tadi, kalau energi ionisasi elektronnya dilepas, afinitas elektron itu justru dalam pembentukan ion negatif. Jadi atom atau ionnya akan menerima elektron untuk membentuk ion negatif. Kecenderungannya sama seperti energi ionisasi, dari kiri ke kanan itu semakin besar, dari atas ke bawah semakin kecil. Ini adalah tabel afinitas elektron beberapa unsur golongan utama. Kalian bisa perhatikan, dari kiri ke kanan itu makin besar, sedangkan dari atas ke bawah itu semakin kecil. Yang terakhir, keelektronegatifan atau elektronegativitas adalah suatu ukuran kemampuan atom untuk menarik elektron ikatan dalam suatu ikatan kimia. Nah, kecenderungannya yaitu dari kiri ke kanan semakin besar, dari atas ke bawah semakin kecil. Ini adalah nilai keelektronegatifan beberapa unsur. Yang bisa lihat kecenderungannya dari kiri ke kanan makin besar, dari atas ke bawah semakin kecil. Nah, contohnya ada unsur A dan unsur B berturut-turut mempunyai nomor atom 11 dan 18. Tentukan unsur yang memiliki jari-jari atom lebih besar. Nah, untuk menentukan mana yang memiliki jari-jari lebih besar atau sifat yang lainnya, kalian harus membuat
konfigurasi elektron dari masing-masing atom dulu, supaya bisa menentukan periode dan golongannya. Nah, A ini nomor atomnya 11, konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p6, dan 3s1. Maka A terletak di periode ketiga golongan 1A. Ini sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya ya. Cara menentukan periode dan golongan. Lalu B, nomornya 18, maka konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, dan 3p6. Periodenya 3, karena N terbesarnya 3. Golongannya 8, yang N-nya 3 ada 3s2 dan 3p6, maka 2 tambah 6 golongan 8A karena berakhir di orbital P. Nah, setelah kita dapat periode dan golongan, kita bisa buat tabel seperti SPU seperti ini. Jadi ada periode 1, 2, 3 tergantung dari yang sudah didapatkan tadi sampai berapa periodenya, lalu golongannya 1 sampai 8. Masukkan dari data tadi yang unsur A ada di periode 3 golongan 1A, lalu unsur B ada di periode ketiga golongan 8A. Seperti ini. Nah, berarti ini yang sama adalah periodenya atau barisnya. Tadi kecenderungannya dari kiri ke kanan itu semakin kecil. Maka yang memiliki jari-jari lebih besar itu adalah unsur A. Kalau dalam satu golongan dari atas ke bawah semakin besar. Jadi dilihat dia letaknya satu periode atau satu golongan untuk menentukan mana jari-jari atom ataupun sifat lainnya yang lebih besar atau lebih kecil. Nah, demikian pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa kembali di pertemuan berikutnya. Selamat pagi.